Selamat pagi para peserta Zuminar pada hari ini. Selamat datang di Rumah Sakit Jakarta Medical Center. Sebelum acara dimulai, kami infokan kepada para peserta Zuminar untuk menonaktifkan speaker atau di-mute selama acara Zuminar berlangsung. Kami harapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti acara Zuminar ini dari awal hingga akhir, karena nanti di akhir acara akan ada door prize dan hadiah menarik bagi 3 orang pemenang dengan kriteria pengirim pertanyaan terbaik. Yang terhormat, Direktur Rumah Sakit JMC, Dr. Amrosi Jaya Taruna Marsismars, yang terhormat Manajemen Rumah Sakit Jakarta Medical Center beserta jajarannya, serta Bapak dan Ibu peserta Zuminar yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ainur Robianti selaku host pada Zuminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di acara Zuminar yang bertemakan Ibu Hamil, boleh makan apa aja sih? Yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Mariza Yustina, spesialis obstetri ginekologi. Sebelum mulai acara Zuminar, marilah sama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama acara ini berlangsung akan dipandu oleh moderator kami, Dr. Sari Rahmawati. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Sari Rahmawati. Beliau menempuh S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menempuh profesi dokter umum Fakultas Kesehatan Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pengalaman kerja dokter intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggerahan, Puskesmas Pasar Minggu, Puskesmas Cilandak Timur, dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Jakarta Medical Center. Baiklah, kita langsung ke acara inti. Kepada Dr. Sari Rahmawati, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Aini telah membuka acara webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang bagi para peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Sari. Pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada acara webinar dengan tema nutrisi pada ibu hamil. Jadi mari kita mulai. Seperti yang kita tahu, kesehatan ibu dan janin selama kehamilan dan kualitas bayi yang dilahirkan sangat bergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Oleh karena itu, nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu itu perlu diketahui dan diperhatikan oleh para ibu, para suami, keluarga besar maupun masyarakat untuk mewujudkan ibu hamil dan bayi yang sehat dan tumbuh kembang secara optimal. Pada pagi hari ini kita dapat mendengarkan nih informasi tersebut dari pakarnya, yaitu Dr. Mariza Yustina, spesialis kebidanan dan kandungan. Saya akan perkenalkan singkat mengenai Dr. Mariza. Jadi Dr. Mariza Yustina, spesialis kebidanan dan kandungan, lahir pada tanggal 7 Januari.
sorry terputus-putus ya. Dr. Mariza lahir pada tanggal 7 Januari 1975, menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Pajajaran pada tahun 1993 hingga 1999, lalu melanjutkan spesialisasi obstetrik dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2008 hingga 2012. Oke. Sebelumnya Dr. Mariza memiliki pengalaman kerja PTT dokter umum di PKM Sepatan, Kabupaten Tangerang pada tahun 2005, kemudian melanjutkan dokter di Rumah Sakit Jakarta Medical Center dari tahun 2005 sampai 2008, dan saat ini menjadi dokter spesialis obgyn obstetrik ginekologi di RS Jakarta Medical Center dari tahun 2012 hingga sekarang. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Dr. Mariza untuk menyampaikan materi webinar pada pagi ini. Silakan Dr. Mariza. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersedia hadir pada minggu pagi ini. Buat ibu-ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Jadi sambil santai aja kita ngomongin masalah makan dalam selama menjalani kehamilan nih. Baik, saya akan share screen ya. Oke, maaf. Ya, ibu hamil sebenarnya makan apa aja ya? Kadang-kadang suka pada bingung di praktek tuh suka banyak yang tanya, saya boleh makan ini nggak dok? Saya boleh makan ini nggak dok? Gitu. Karena beberapa memang banyak dari masyarakat ada yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh ya. Nah, pagi ini saya mau mencoba membicarakan mengenai nutrisi dalam kehamilan untuk mendapatkan ibu dan bayi yang sehat selama kehamilan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan janin seperti kita ketahui ada yang berasal dari genetik, itu apa suku atau bangsa. Jadi pada suku-suku tertentu memang melahirkan bayi-bayi dengan ukuran yang besar, dengan berat badan yang besar. Kemudian dari internal ibunya, bagaimana nutrisi pada ibu selama kehamilan. Kemudian usia ibu pada saat menjalani kehamilan dan sudah hamil keberapa. Juga jarak antara kehamilan, karena itu mempengaruhi resource atau sumber daya dari tubuh itu sendiri, tubuh ibunya sendiri. Kemudian dari faktor eksternal yang juga mempengaruhi pertumbuhan janin itu diantaranya penyakit ibu, kemudian lingkungan tempat tinggal ibu, apakah
ibu tinggal dekat pabrik, kemudian dekat pertanian, atau juga lingkungan pekerjaan. Apakah ibu bekerja di misalnya di tempat yang banyak mengandung zat kimia, kemudian bekerja di tempat-tempat yang mendapat paparan dari sinar-sinar radiologis aktif, itu juga mempengaruhi pertumbuhan janin. Nah, seperti kita ketahui, banyak sekali pendapat di masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ibu hamil. Misalnya, selama hamil, ibu nggak boleh makan pepaya muda, katanya. Nggak boleh makan anggur, nggak boleh makan nanas. Nah, itu. Ada aja pantangannya. Kemudian, supaya lahirnya mudah atau lahirnya gampang, bayinya besar di luar aja. Nah, itu akan mempengaruhi persepsi ibu hamil untuk menjaga makannya selama dia menjalani kehamilan. Kemudian ada makanan-makanan tertentu yang dikatakan menyebabkan keguguran. Dari masyarakat juga dikatakan kalau minum es kebanyakan membuat bayinya menjadi kembar air. Atau pendapat yang mengatakan bahwa kalau ibu hamil tuh harus makan untuk 2 orang, itu ya. Sementara dari faktanya hampir setiap ibu hamil itu mengalami mual dan muntah saat trimester pertama. Kemudian adanya keinginan yang lebih besar untuk jenis makanan tertentu yang seringkali kita sebut sebagai ngidam. Saya kalau lagi hamil gini itu kayaknya musuhan banget sama nasi, Dok, gitu. Kalau nyium baunya nasi aja udah rasanya mual, pingin muntah. Kemudian nggak bisa makan daging, bau kalau makan ikan, akhirnya makannya hanya itu-itu aja. Selama hamil ini saya cuma mau makannya telur aja, Dok. Nah, itu. Atau kadang maunya ini, tapi nutrisinya juga tidak jelas terpenuhi. Kemudian sementara itu kita menemukan fakta bahwa kebutuhan nutrisi banyak yang ada kebutuhan nutrisi tertentu untuk bayi untuk pematangan dan pertumbuhan organnya. Kemudian juga ada kebutuhan nutrisi untuk ibu untuk mempersiapkan persalinan dan selama masa menyusuinya nanti. Nah, sedikit intermezzo, prolog ya, bahwa di trimester 1 itu terjadi pembentukan organ-organ penting seperti jantung ya, kemudian otak. Nah, ini tuh ada gambar otak yang happy, ada gambar otak yang sedih. Nah, bisa tuh ibu-ibu interpretasi sendiri kayak apa ya. Otak yang happy berarti dia dapat nutrisi yang cukup. Nah, otak yang sedih begini mungkin dia nggak dapat cukup nutrisi yang baik untuk perkembangannya. Kemudian pada trimester 1 hingga 13 minggu pertama kehamilan itu terbentuklah plasenta. Seperti yang kita ketahui, plasenta itu merupakan organ atau organ yang menghubungkan ibu dengan bayi selama kehamilan dengan tali pusatnya ini. Jadi nutrisi yang dimakan ibu akan disampaikan ke bayi melalui plasenta. Jadi bisa kita mengerti bahwa kalau plasenta yang terbentuk kualitasnya tidak baik, maka berakibat pada gangguan pertumbuhan janin. Nih, yang seperti ini nih, pada USG di kehamilan-kehamilan lanjut seringkali kita menemukan ada gambaran pengapuran pada plasentanya. Itu sebenarnya disebabkan oleh gangguan nutrisi di 3 minggu pertama saat pembentukan plasenta ini. Kemudian di trimester 1 kita menemukan fakta bahwa ibu-ibu itu justru terjadi mual muntah yang hebat. Nah, itulah perjuangannya ibu hamil ya. Sementara pada saat yang sama dibutuhkan nutrisi yang baik untuk pembentukan organ-organ penting pada bayi, juga pembentukan plasenta. Sementara pada saat itu juga ibu hamil mengalami mual muntah dan yang hebat. Nah, itu butuh keinginan, niat yang tinggi untuk ibu supaya bisa menjaga kehamilannya dengan baik sehingga menghasilkan janin yang sehat. Tuh. Faktanya di trimester 1 mual muntah. Kemudian keinginan yang lebih besar untuk makanan tertentu. Kemudian di trimester 2. Di trimester 2 ini hampir seluruh organ utama atau
organ-organ utama dalam tubuh bayi itu sudah mulai sudah terbentuk ya, terjadi pertumbuhan sel tubuh janin dan perkembangan fungsi organ. Nah, pada saat trimester 2, alhamdulillah ibu akan memasuki fase di mana nafsu makan ibu normal hingga berlebih. Nah, tapi godaannya karena badannya sudah semakin berat, akhirnya dia malas bergerak ya. Akibat dari makanan-makanan dia makan, kemudian akibat aktivitas yang kurang, mulailah timbul masalah-masalah kesehatan seperti anemia, diabetes mellitus dalam kehamilan, juga preeklamsia. Kemudian pada trimester 3 ini merupakan percepatan pertumbuhan bayi. Jadi kebanyakan organ sudah terbentuk sempurna seperti saluran pencernaan, saluran kemih, sistem reproduksi, sistem pernafasan, itu organ-organnya kebanyakan sudah terbentuk sempurna. Tetapi pada saat ini terjadi pematangan fungsi organ untuk persiapan bayi dilahirkan nanti sehingga semua sistem kehidupannya dapat berjalan dengan baik. Juga pertumbuhan berat bayi. Ini kita lihat fotonya. Bayi yang dilahirkan sehat dengan berat badan yang cukup, dan ini gambaran bayi yang dilahirkan dengan kemungkinan nih berat badan bayi lahir rendah. Kasihan ya, yang ini itu. Dia tidak bisa langsung ketemu ibunya, tidak bisa IMD, tidak bisa langsung menyusui, tapi dia akan dirawat di ruang perawatan bayi yang sakit oleh dokter anak. Pada trimester 3 ini juga akan terjadi peningkatan berat badan ibu yang signifikan, terutama kalau ibunya kurang aktivitas, sudah mulai malas bergerak, dan juga karena pertumbuhan berat badan itu, ibu-ibu ini jadi kurang nyaman untuk posisi-posisi tertentu, sehingga akibatnya dia kurang istirahat juga. Akibat yang kurang istirahat, maka menyebabkan gangguan nafsu makan. Nah, ini gambaran pertumbuhan janin kita selama kehamilan. Bisa dilihat nih, di trimester pertama sampai dengan 13 minggu, hampir semua sistem mengalami pertumbuhan yang mengawali pertumbuhannya. Mulai dari sistem saraf pusat nih, bahkan sistem saraf pusat sudah dimulai pertumbuhannya sejak kehamilan berusia 3 minggu. Kemudian jantung sudah mulai terjadi pertumbuhan di usia kehamilan 3 minggu. Alat gerak mulai terjadi pada kehamilan 4-5 minggu, kemudian bibir, gigi, mata, hampir semuanya terjadi di awal pertumbuhan janin, di 13 minggu pertama. Tentunya dari sini kita bisa membayangkan, bisa menarik kesimpulan bahwa sangat penting nutrisi di 3 bulan pertama ini, untuk yang menjadi modal, yang menjadi bekal untuk pertumbuhan selanjutnya untuk janin, terutama sistem saraf pusat. Tentunya ibu-ibu ingin anak-anaknya pinter-pinter ya, soleh, solehah, kemudian mudah belajar, tidak ada gangguan pada perilaku. Nah, ini harus diingat nih yang seperti yang ini, supaya memberi semangat untuk ibu-ibu di 3 bulan pertama, supaya untuk memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian di selanjutnya sistem saraf pusat akan terus mengalami perkembangan ya. Itu yang harus diingat. Nah, ini sebagai pengetahuan, sebagai pedoman ibu-ibu untuk menentukan seberapa banyak sih saya harus makan, seberapa banyak ya saya boleh naik berat badan selama hamil. Jadi jangan berpikir, oh saya hamil nggak apa-apa nih nanti beratnya naiknya banyak. Wah, itu nggak boleh juga, karena nanti bisa mempengaruhi metabolisme ibu dan metabolisme bayi juga selama kehamilan, juga berpengaruh terhadap ibu setelah kehamilan nanti. Kategori status ibu hamil ditentukan dari berat badan dan tinggi badan ibu sebelum menjalani kehamilan, sebelum kehamilan ya. Jadi rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi.
Kalau ibu dengan berat badan dengan status gizi yang beratnya kurang, ibu boleh naik berat badan sampai sekitar 18 kg dengan asumsi terjadi peningkatan berat badan setengah kilogram per minggunya. Kemudian untuk ibu-ibu yang berat badannya normal, yang indeks massa tubuhnya normal, kenaikan berat badannya maksimal sekitar 16 kg. Kemudian diperkirakan sekitar 0,4 kg per minggu. Untuk ibu-ibu yang dari sebelum hamil berat badannya sudah agak berlebih, nah harus dijaga nih, harus hati-hati. Total kenaikan berat badan sampai selesai kehamilan itu sebaiknya tidak lebih dari 11,5 kg. Dengan asumsi kenaikan berat badannya 300 gram per minggu. Untuk ibu-ibu yang obesitas nih harus diingat, kenaikan berat badan yang dianjurkan selama kehamilan maksimal 9 kilo. Jadi nggak sama dengan ibu-ibu yang normal yang boleh naik sampai 16 kg. Bisa dibayangkan pada ibu-ibu yang obesitas kalau kenaikan berat badannya mencapai 16 sampai 18 kg. Nah, itu akan menimbulkan masalah sendiri terhadap metabolisme ibu. Bisa menimbulkan diabetes mellitus dalam kehamilan atau kencing manis dalam kehamilan. Kemudian bisa juga mencetuskan preeklamsi atau terjadi hipertensi setelah persalinan nanti. Nah, kan kita ibu-ibu nggak kepingin kan punya setelah melahirkan malah timbul penyakit. Untuk ibu-ibu yang obesitas diharapkan kenaikan berat badannya itu per bulan hanya maksimal sekitar setengah kilo ya berarti untuk ibu-ibu ini. Kemudian, nah kita masuk ke topik utama. Saya mengambil dari disertasi doktoral dari Dr. Arya Wibawa, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal. Beliau mengajukan nutrisi 5J yang bisa diterapkan pada ibu-ibu selama kehamilan. 5J itu meliputi apa? Yang pertama, jumlah kalori. Kemudian jadwal makan. Selanjutnya jenis makanan dan jalur pemberian nutrisi, dan yang terakhir adalah penjagaan terhadap pelaksanaan. Kita ulas satu-satu ya. Nah, untuk jumlah kalori, patokan secara general kebutuhan kalori yang oleh ibu hamil per hari itu adalah 35 sampai 40 kilokalori per kilogram per hari. Ini adalah kebutuhan minimal yang sebaiknya dapat dipenuhi. Pada trimester 2 dan trimester 3, di mana pertumbuhan janin semakin cepat, dibutuhkan tambahan sekitar 300 sampai 500 kilokalori per hari. Namun kita harus ingat kembali ke rumus yang awal tadi. Ibu-ibu harus menetapkan dirinya termasuk golongan yang mana, apakah ke berat badan yang kurang, apakah yang normal, atau yang obesitas. Tentunya kalau berat badan ibu kurang, ibu boleh mengambil nilai maksimal untuk penambahan kalori. Namun untuk ibu-ibu yang obesitas, ya harus dipertimbangkan lagi, berarti mungkin tidak butuh tambahan, mungkin jenis makanan yang dimakan yang harus diperhatikan supaya pertumbuhan janinnya sesuai. Nah, ini ada contoh-contoh nilai kalori dari setiap 100 gram bahan makanan. Mungkin nanti ibu-ibu bisa mempertimbangkan nih, misalnya di 3 bulan pertama ibu-ibu rasanya nggak bisa makan nasi. Ada makanan lain kok, karbohidrat yang lain, misalnya bihun. Kemudian havermut yang nilai seratnya tinggi. Kemudian mie boleh. Kemudian kan mie-nya itu akan dimasak, namun sebaiknya tidak menggunakan bahan-bahan pengawet ya. Kemudian bisa roti putih. Terus ada makanan-makanan yang mengandung tepung terigu, ini kadar kalorinya. Nanti dipertimbangkan kira-kira pada hari itu saya sudah makan berapa banyak ya. Kalau makannya masih kurang, bolehlah kita makan makanan yang kalorinya jumlahnya besar. Kemudian protein-protein seperti tahu, tempe, ayam, daging. Nah, ayam sebenarnya memiliki nilai kalori yang lebih daripada daging sapi. Mungkin ini
ayam broiler ya artinya ya sepertinya. Kemudian daging sapi setiap 100 gramnya sudah dapat 200 kalori. Kemudian telur ayam, tahu, tempe juga lebih bisa dipertimbangkan sebagai sumber nutrisi protein nabati. Juga kacang-kacangan. Ternyata kacang-kacangan memiliki nilai kalori yang besar. Jadi bisa buat untuk menggantikan seandainya di 3 bulan pertama sulit sekali ibu-ibu makan protein-protein hewani ini. Ini bisa dipertimbangkan sebagai pengganti. Namun memang kandungan nutrisinya tidak sama ya dengan protein-protein hewani. Nih, kemudian sayur-sayuran bisa dilihat. Memang sayur-sayuran tidak terlalu banyak jumlah kalorinya, jadi bisa dimakan lebih banyak jumlahnya. Dia dibutuhkan sebagai enzim yang membantu pencernaan untuk mencerna metabolisme zat-zat gizi, protein, karbohidrat, dan lemak yang kita makan. Kemudian juga buah-buahan. Nah, dilihat nih, hati-hati untuk minyak kelapa. 100 gram dia mempunyai kalori 870 kilokalori. Tentunya ibu-ibu masak nggak sampai 100 gram ya minyaknya, tapi ya dipertimbangkan dalam satu kali makan makanan-makanan ini dimasak dengan minyak seberapa banyak. Jadi jangan digabung semua makan makanan gorengan, sayurnya sayur santan. Wah, itu jadi kalorinya berapa tuh sehari ya? Sekali makan. Komposisi yang baik untuk makanan yang kita makan mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan sayuran dan buah yang menjadi yang memenuhi yang dibutuhkan untuk membantu nutrisi dari metabolisme dari zat-zat gizi yang kita makan ya. Dari satu kali makan diharapkan karbohidrat itu mengambil peran 50-60% total kalori atau setengah dari kebutuhan kalori. Kemudian protein sekitar 1/5 kebutuhan kalori. Lemak 1/3 kebutuhan kalori yang terdiri dari lemak jenuh dan tidak jenuh. Lemak jenuh itu seperti yang berasal dari minyak-minyak ya. Lemak yang tidak jenuh bisa berasal dari minyak-minyak sayur ya. Kemudian sayuran dan buah terdiri dari 1/10 kebutuhan kalori. Kebutuhan kalorinya kembali ke kebutuhan minimal yang tadi sudah kita sepakati 35 sampai 40 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, bagaimana cara pemberian makannya, jadwal makannya? Nah, kadang-kadang ibu hamil itu di awal-awal merasa seperti tidak hamil karena keluhan saluran pencernaannya yang cukup lumayan mengganggu akibat dari peningkatan hormon kehamilan. Seringkali ibu-ibu hamil itu tidak memperhatikan jadwal makannya. Mereka makan pada saat lapar saja, padahal tidak bisa seperti itu. Semakin jarang makan, semakin jauh jarak antar makannya, semakin meningkatkan produksi asam lambung yang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada saluran pencernaan yang berujung pada kurangnya keinginan untuk makan. Nah, ini ada contoh pola makan yang bisa diterapkan untuk ibu-ibu selama menjalani kehamilannya. Yang pertama, ini pola makan yang pertama terbagi atas 3 makan besar dan 3 makan kecil. Bisa kita lihat di sini, setiap 3 jam sekali, ibu-ibu ini dianjurkan untuk makan. Mulai dari makan besar diselingi dengan makanan kecil. Ya. Kemudian ada contoh pola makan kedua yang bisa diterapkan. Pada kondisi ini, itu bisa diterapkan pada ibu-ibu yang makannya nggak bisa langsung banyak. Kalau yang di pola makan pertama kan ada porsi makan besar yang full ya, full dosis lah istilahnya. Yang dalam makannya itu bisa berjumlah sekitar 500 kalori sekali makan. Nah, kalau pada ibu-ibu yang tidak terbiasa makan banyak, kita bisa terapkan pola makan yang seperti ini, yang terbagi atas 8 kali makan dengan 300 kalori setiap kali makannya. Nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya seperti apa sih makanan dengan 300 kalori, kemudian seperti apa yang jumlahnya kira-kira 500 kalori gitu. Nah, ini untuk contoh pola makan dengan kebutuhan 2.400 kilokalori per hari.
Selanjutnya jenis makanan. Nah, jenis makanan yang dimakan setiap harinya itu diharapkan mengandung 4 jenis lauk protein per hari, terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Kalau bisa, protein hewani yang dimakan itu berbeda setiap kali makannya. Kenapa? Karena kandungan gizi setiap protein hewani itu berbeda. Misalnya kandungan zat besi yang berada di ayam, daging ayam, ataupun kandungan zat besi yang berada di daging sapi itu berbeda. Tentunya lebih tinggi kandungan zat besi yang ada di daging sapi. Kemudian kandungan omega 3 yang ada di berbagai jenis ikan juga itu berbeda. Apakah antara ikan darat dan ikan laut, ikan air tawar maksudnya dengan ikan laut ya itu berbeda. Diharapkan dalam seminggu 4 kali kita bisa ibu-ibu bisa makan daging merah, kemudian daging unggas termasuk ayam dan bebek ya. Kemudian ikan laut dalam seperti tuna, salmon atau kembung, ikan kembung pun boleh. Dan sayuran hijau sebanyak kira-kira 150 gram. Nah, ini contoh-contoh jumlah kalori yang ada di setiap jenis makanan. Misalnya jagung rebus. Jagung rebus ternyata dalam 250 gram tuh kira-kira ada 2-3 potong itu terdapat 90 kalori. Ini cukup rendah ya. Jadi misalnya untuk ibu-ibu yang obesitas boleh nih mengganti sumber karbohidratnya dengan jagung rebus. Karena kalau makan nasi kita sekian porsi itu nanti total kalori yang dimakan ternyata berlebihan. Kalau kentang rebus ternyata dengan nasi putih itu mirip-mirip ya, tapi memang masih lebih rendah kentang rebus ya jumlah kalorinya. Nasi putih, kemudian ketupat. Ketupat karena tidak ada isinya hanya beras. Dalam 160 gramnya terdapat kalori sekitar 30, itu kira-kira satu buah ketupat ya. Kemudian roti tawar gandum, kalorinya cukup besar ini, 60 gram terdapat 149 kalori. Nah ini bisa dijadikan pengganti untuk ibu-ibu yang trimester satunya mengalami mual muntah hebat, tidak bisa makan karbohidrat yang banyak karena begah. Nah, roti tawar gandum bisa menjadi pilihan. Singkong rebus, ubi rebus juga bisa untuk menjadi pilihan pengganti karbohidrat. Ini jumlah kalori pada lauk-lauk yang kita masak. Ayam panggang, daging panggang. Nah, ternyata kalori untuk daging panggang untuk berat yang sama dengan ayam itu adalah lebih besar daging. Kemudian ikan mas pepes. Nah, ikan mas ternyata untuk kita makan satu ikan mas pepes yang agak besar yang 2 ons itu kira-kira kalorinya sudah 141. Itu cukup lumayan ya. Kemudian telur rebus, telur asin rebus. Nah, lihat nih. Telur rebus 75 gram 97, sementara telur asin rebus 60 gram sudah 119. Boleh ini diberikan pada ibu-ibu dengan berat badan yang kurang. Tapi hati-hati untuk ibu-ibu yang sudah berat badannya berlebih dan sudah mengalami obesitas. Kemudian udang rebus juga cukup tinggi kalorinya. Nah, ini jenis-jenis sayur yang biasa kita masak di rumah ya. Bayam nih, sayur bayam ternyata 100 kalori, 100 gramnya itu cuma 36 kalori. Bolehlah ini untuk sebagai selingan bisa juga karena serat itu biasanya mengenyangkan. Sayur asem karena kandungannya lebih lengkap, lebih banyak jenis-jenis sayurnya, ternyata kalorinya juga lebih tinggi. Kemudian sop ayam karena ada kandungan ayamnya juga cukup lumayan kalorinya. Sop telur puyuh nih bisa menjadi pilihan untuk ibu-ibu yang aduh susah banget ya cari makanan yang bikin nafsu makan, yang bikin berselera. Nah, ini bisa dilihat-lihat. Jadi hari-hari itu bolehlah pada saat istirahat itu ibu-ibu lihat-lihat nih misalnya di Cookpad, aduh hari ini masak apa ya enaknya, mungkin dengan melihat makanan-makanan itu terbangkit selera untuk makan, untuk masak atau minta dimasakin minimal ya. Nah, selanjutnya nih buah-buahan. Buah-buahan sebenarnya cukup banyak kalorinya nih. Ya, apel 100 gram itu kira-kira sekitar 70. Jadi kalau satu buah yang agak besar kira-kira 92 gram. Ini cukup lumayan kalorinya ya di antara buah-buah yang lain. Kemudian yang besar juga kalorinya itu misalnya pisang.
Pisang ini kandungan gizinya cukup banyak. Dia mengandung karbohidrat, juga mengandung kalium. Jadi untuk ibu-ibu yang sering-sering kram kakinya, sering nyeri-nyeri di sendi, tangannya mulai pegel-pegel, boleh ini mengkonsumsi pisang dalam jumlah yang cukup setiap harinya. Kemudian semangka, semangka banyak berat tapi kalorinya kecil, bisa dimakan sebagai selingan ya. Kemudian salak, pepaya nih. Ada yang mengatakan kalau lagi hamil nggak boleh makan pepaya muda, nanti keguguran. Sebenarnya itu mitos ya. Nggak ada sih sebenarnya ilmunya yang habis makan pepaya jadi mules. Kecuali kalau makan pepayanya pakai sambal ya, dirujak. Itu jadi mules karena sambalnya. Selanjutnya nih, ini contoh kalau kita makan padang nih. Jadi sebenarnya ini cuma contoh variasi makanan yang menghasilkan total kalori sekian. Jadi kalau ibu-ibu makan di restoran Padang nih dengan lauk yang lengkap, ada rendang, ada perkedel, ada sayur, ada nasi semangkok gitu ya, 150 gram, ternyata jumlah kalorinya sekitar 560 kilokalori. Boleh itu kalau kita masukkan ke slide yang di awal tadi, makan besarnya kira-kira membutuhkan 500 kilokalori. Tapi ya jangan sering-sering. Untuk ibu-ibu dengan berat badan yang berlebih, kalau setiap kali makannya segini, wah nanti obesitasnya malah jadi tambah muncul ya, peningkatan berat badannya jadi berlebih. Untuk ibu-ibu yang kalau berat badannya masih kurang, bolehlah makan ini sekali lebih sering ya. Dengan maksudnya bukan makan padang ya, dengan komposisi makanan yang seperti ini. Kemudian cemilan-cemilan itu rata-rata satu potongnya sekitar 100 kilokalori. Buah-buahan sebentuk ini kira-kira 100 kilokalori. Nggak banyak ya, tapi cukup lumayan, mengenyangkan, dan gizinya pun cukup karena dia ada sayur, ada protein, ada karbohidratnya juga dari tepungnya sedikit, ada nasi, ada beras maksudnya. Kemudian juga dari susu hamil. Nah, susu hamil itu 100 kalori itu 100 cc mengandung 200 kilokalori. Sementara kalau susu biasa 100 cc mengandung 100 kalori. Jadi untuk ibu-ibu yang tidak bisa makan banyak kan lebih baik minum susu hamil ya dibandingkan susu biasa. Karena ternyata satu gelas yang sama dengan ukuran yang sama kalori untuk susu hamil lebih besar. Ditambah dia juga ada fortifikasi atau penambahan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu-ibu selama kehamilan. Nah, ini contoh makan dengan total kalori sekitar 400 kilokalori. Nih, tidak banyak, tidak pakai santan, kemudian ayamnya hanya cukup digoreng, sayurnya lebih banyak, capcay misalnya. Kemudian ini nasi. Ini contoh lagi untuk ternyata makanan Sunda juga bisa menyaingi makanan Padang ya. Karena makanan Sunda lauknya banyak tuh. Ada ikan mas, ada tahu, ada tempe. Totalnya sekitar 576 kilokalori sebanding dengan makan Padang yang ibu-ibu makan sebelumnya. Tapi sayurnya lebih banyak ya. Jadi kalau ibu-ibu makan dengan porsi segini, kira-kira ibu bisa memperkirakan, wah saya kira-kira saat ini makan siang saya hari itu berapa kalori. Nah, selanjutnya jalur pemberian. Ada dosis pemeliharaan, ada dosis terapi. Dosis pemeliharaan itu maksudnya pemberian suplementasi atau pemberian nutrisi, zat gizi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu dengan kondisi basal atau kondisi standar ibu-ibu yang sehat. Kalau dosis terapi itu pemberian nutrisi atau suplementasi pada ibu-ibu yang pada saat itu mengalami kekurangan zat gizi tertentu. Ini pada gambar misalnya ibu-ibu yang kekurangan yang HB-nya rendah, yang ternyata HB-nya rendah itu disebabkan karena kekurangan zat besi, biasanya diberikan suplementasi zat besi bisa melalui infus, bisa melalui suplemen yang diminum. Nah, ini penjagaan juga yang penting.
ibu hamil itu tidak boleh dibiarkan sendiri, karena kalau dia sedang putus asa dan menghadapi mual muntahnya, dibiar sendiri tambah dia nggak mau makan. Itulah pentingnya anggota keluarga lain untuk mensupport, memberikan semangat, mengingatkan sudah makan belum, makanannya apa yang dimakan, nah itu maksudnya. Jadi pengawasan terhadap pelaksanaan makan atau pemenuhan nutrisi untuk ibu-ibu hamil. Kemudian bolehlah dibuatkan menu makan harian atau mingguan yang bervariasi dan ditaati sehingga ibu-ibu tuh semangat untuk makan, melihat wah ini hari ini makannya menunya ini, besok ini, rasanya kan kalau bervariasi lebih semangat ya buat makan, apalagi ingat bahwa bayinya tuh butuh nutrisi yang besar terutama di 3 bulan pertama. Halangannya tuh memang lebih banyak di 3 bulan pertama. Kemudian pengingat mandiri, diingat-ingat nih, di recall. Jadi ibu-ibu tuh siang-siang ingat-ingat tadi pagi saya makan apa ya, udah cukup belum ya? Kalau belum cukup nih, mumpung hari siang-siang ini kayaknya lagi semangat makannya, boleh dicari makanan yang sumber gizinya full yang baik sehingga kebutuhan pada harian pada saat itu terpenuhi. Kemudian pengingat eksternal. Nah, ini misalnya minum susu ada alarmnya. Oh, hari ini saya belum minum susu. Oh, hari ini saya belum makan buah cukup. Nah, itu boleh juga. Jadi dibuat bagaimana caranya supaya ibu-ibu tuh semangat buat mencari atau memenuhi kebutuhan nutrisi untuk dia dan bayinya. Nah, mungkin yang bisa menjadi perhatian juga untuk ibu-ibu bekerja. Kebanyakan sekarang kan bekerjanya juga mungkin WFH ya, ada beberapa yang sudah mulai WFO. Ini harus diingat, jangan tinggalkan sarapan. Sarapan itu yang penting karena pertama dia akan meningkatkan mood harian itu. Kemudian akan menjaga supaya gula darahnya stabil, sehingga kalau gula darah stabil, ibu akan lebih semangat menghadapi hari, melaksanakan pekerjaan pada hari itu. Kalau pagi-pagi sudah lupa sarapan, semuanya gerasa-gerusu, udah moodnya turun, namanya ibu hamil sangat dipengaruhi hormon, sudah moodnya turun, mual muntah, nggak mau makan, ya udah seharian udah jadinya bad mood, males segala macam ya. Kemudian sebaiknya makan lebih sering dan lebih banyak, yang tadi seperti ada jadwal yang saya sampaikan. Nah, itu bisa dipakai 2-3 jam sekali. Jadi karena sekarang agak sulit ya kalau makan di hadapan misalnya kantor harus buka masker, bolehlah minta toleransi ke lingkungan kerjanya. Saya menyingkir sedikit lah sebentar, 10-15 menit atau 10 menit cukup setiap 2 jam buat ngemil-ngemil sedikit gitu, supaya bisa aman makannya karena kan harus buka masker. Jadi mungkin menyingkir ke tempat istirahat sebentar 5-10 menit, makan terus balik lagi ya. Kemudian boleh dibawa bekal makanan karena sulitnya mendapatkan makanan-makanan yang nutrisinya baik kalau misalnya harus membeli. Kemudian diterapkan dibuat menu makanan mingguan sehingga ibu-ibu tidak pusing lagi pada setiap harinya, aduh saya mau makan apa ya. Bisa lah misalnya sedang tidak nafsu makan, berpatokan sama jadwal yang ibu-ibu buat sendiri. Nah, ini ada beberapa menu lauk yang baik dikonsumsi untuk ibu-ibu hamil. Daging merah, sumber daging merah bisa berasal dari daging sapi, daging kambing. Ada beberapa yang bilang ibu hamil nggak boleh makan daging kambing. Aduh, kasihan juga ya, 9 bulan nggak boleh makan daging kambing. Boleh ya. Kemudian daging unggas, ayam, bebek, boleh. Ikan laut nih contoh-contohnya, boleh ikan kembung, tuna, salmon, kakap merah. Jadi tidak perlu mahal sebenarnya ya, ikan kembung juga bagus. Kalau ada rezeki sedikit, bolehlah makan tuna sekali-sekali, makan salmon, kakap merah juga gampang didapat ya. Kemudian telur bisa, telur ayam, telur bebek boleh. Kemudian jangan lupakan sayuran hijau. Ini beberapa sumber zat gizi yang penting selama kehamilan.
Asam folat tentu sudah tidak asing lagi ya untuk ibu-ibu selama kehamilan terutama di trimester 1. Yang banyak mengandung asam folat ada alpukat, sayuran hijau, kacang tanah, kacang polong, asparagus, telur. Kemudian yang banyak mengandung zat besi ada daging sapi, kuning telur, bayam, kacang-kacangan, sereal, dan brokoli. Omega 3 nih yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak janin, saraf matanya, ini terdapat di ikan makarel, ikan sarden, kemudian kenari, salmon, ikan teri, dan biji chia dan kedelai. Nah, ini yang saya bilang beberapa ibu hamil itu craving-nya itu, ngemilnya itu maunya yang itu aja, apalagi yang gurih-gurih nih, kayak keripik-keripik. Aduh, ini coba dilihat dan dinilai sendiri, ini zat gizinya apa ya? Sesudah makan ini nih keripik ini rasanya kenyang, habis itu nggak mau makan yang lain, padahal isinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kue tart. Kue tart memang cukup lengkap, tapi banyak gulanya, hati-hati, karbohidratnya juga banyak, tepung-tepung, gula-gula sederhana. Nah, kalau sering-sering makan yang seperti ini ya nanti berat badannya nggak terkontrol naiknya. Kemudian kue-kue basah yang banyak mengandung tepung-tepung nih, kue-kue tradisional, nah itu diperhatikan. Ini juga lebih banyak tepung dan gulanya. Biskuit-biskuit dengan krim-krim yang manis, nah ini tidak terlalu dianjurkan karena tidak terlalu lengkap kandungan gizinya, lebih banyak gula dan karbohidratnya. Nah, ada makanan kecil lain yang lebih disarankan yang sebenarnya juga cukup menggugah selera. Misalnya rotinya dikasih roti isi daging, menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan roti yang diisi selai setiap hari. Kemudian kebab nih sama ya, kan sudah ada dagingnya, ada sayurnya, ada tomat, nah itu vitaminnya lengkap. Kemudian zat gizinya, protein hewani cukup. Kroket, risol, tahu isi itu ya. Tempe goreng, nugget. Nah, ini lebih disarankan karena sekali makan bisa tercakup beberapa zat gizi yang kita butuhkan. Nih, makanan berbahan nutrisi campuran lebih disarankan. Jadi, dalam makanan itu sudah ada protein, karbohidrat, lemaknya cukup, juga ada sayurnya. Nih, tips untuk ibu-ibu selama menjalani untuk mendapatkan nutrisi yang baik selama kehamilannya. Jangan lupa sarapan. Siapapun sih sebenarnya ya, ibu yang bekerja atau ibu-ibu yang juga di rumah yang tidak bekerja, jangan lupa sarapan karena yang tadi dia meningkatkan mood, menjaga kadar gula darah seimbang, kadar gula darah yang stabil setiap dalam seharinya, sehingga aktivitasnya bisa menjadi lancar dan lebih baik. Makan sedikit tapi sering, ini berkaitan dengan kondisi kehamilan. Pada trimester awal, kalau dikasih banyak, langsung begah dan muntah. Kalau trimester akhir, karena rahimnya sudah membesar, menekan ke lambung, dikasih makan langsung banyak, juga langsung nggak nyaman perutnya, sakit. Nah, itu disiasatinya dengan makan sedikit tapi sering. Kemudian jenis makanan yang bervariasi, terutama untuk ibu-ibu yang nafsu makannya udah mulai up and down nih, karena sudah capek menghadapi kehamilannya atau karena mual muntah. Selain itu juga dengan jenis makanan yang bervariasi, kita bisa mendapatkan nutrisi yang lebih lengkap. Kemudian makan bersama keluarga. Kadang-kadang ini akan menyebabkan ibu-ibu tuh lupa sama keluhannya. Misalnya yang tadinya mual karena makannya ramean, oh enak nih jadi semangat karena ada temennya. Kemudian yang tadinya nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, terus ngelihat suaminya makan, duh kayaknya enak banget ya lahap, akhirnya icip dapat makannya. Kemudian suasananya yang nyaman, tentunya yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian tempatnya bersih, itu pastinya juga akan membangkitkan selera makan. Tidak dianjurkan makan berat 2 jam sebelum tidur. Ini berkaitan dengan hormon kehamilan yang menyebabkan pengosongan saluran pencernaan itu menjadi lebih lambat, jadi lambung lebih lama terisi makanan kalau kita sudah makan. Kemudian usus juga bekerjanya lebih lambat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kalau kita makan berat terlalu dekat dengan jam.
jarak kita tidur. Nah, ini beberapa pengetahuan interaksi zat gizi. Karena seringkali terjadi kehamilan pada ibu hamil yang perlu diingat bahwa ada makanan-makanan atau zat gizi tertentu yang meningkatkan penyerapan zat besi yang dibutuhkan untuk meningkatkan hemoglobin selama kehamilan, yaitu makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin A. Kemudian yang menghambat penyerapan zat besi, contohnya polifenol yang terkandung pada teh, kopi, dan anggur. Seringkali nih saya ingatkan ibu-ibu yang kontrol ANC, Bu, sudah 5 bulan ya, jangan banyak minum teh, jangan juga minum kopi. Kalau anggur sih mungkin enggak lah ya, minum anggur atau makan buah anggur ya boleh lah sekali-sekali karena vitamin C-nya tinggi. Karena bisa menghambat penyerapan zat besi yang berakibat HB ibu menjadi rendah. Konsumsi zat besi dan kalsium sebaiknya tidak dilakukan bersamaan, karena memang zat besi harus diminum juga sebelum makan pada kondisi perut kosong. Jadi bisa diatur jadwalnya untuk minum vitamin-vitamin hamil yang diberikan selama kehamilan. Nah, ini contoh dari gejala ibu hamil yang mengalami anemia. Bisa dari wajah akan terlihat kelopak matanya, lidahnya, dan bibirnya tampak pucat. Coba nggak usah pakai lipstik dulu dinilai bibirnya, bibir ibu-ibu kelihatan lebih pucat nggak dari biasanya. Kemudian yang sering merasakan keluhan kayaknya matanya tuh berkunang-kunang, penglihatannya lagi berdiri lama, kemudian kunang-kunang. Lesu, letih, lelah, tidak bersemangat menjalani hari pagi-pagi, bukannya seger malah rasanya lemah, lesu, capek gitu ya. Sering merasakan pusing ya, itu juga harus diwaspadai. Ternyata waktu diperiksakan saat ANC didapatkan kadar HB-nya kurang dari 11. Nah, ini kita harus menjaga kesehatan ibu hamil untuk mewujudkan generasi yang unggul. Jadi yang harus sangat diingat sama ibu-ibu, modalnya ibu di kemudian hari itu adalah pada waktu ibu-ibu menjalani kehamilan untuk menghasilkan kalau kehamilannya dijalani dengan baik, dengan kesadaran ibu-ibu bahwa apa yang ibu lakukan itu sebenarnya adalah investasi ibu di masa depan, maka akan menimbulkan semangat pada ibu untuk memperhatikan nutrisi, melupakan segala macam keluhan-keluhan tuh yang kayak mual muntah, itu memang sudah alami terjadi. Jadi tapi ibu harus ingat bahwa apa yang ibu perjuangkan di selama kehamilan itu adalah akan ibu ambil hasilnya, akan ibu nikmati hasilnya nanti di kemudian hari. Anak-anak yang sehat, pertumbuhan yang baik, anak-anak yang cerdas, yang mudah untuk mudah untuk mendapat pengajaran, pendidikan, itu kan menjadi modal ibu nanti selama di kemudian hari di hari tua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat pada ibu-ibu untuk menjalani kehamilannya, untuk memenuhi nutrisi yang baik supaya menghasilkan ini bayi yang cakep, yang cantik, yang sehat pada saat persalinan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di kolom chat. Mungkin beberapa dengan pertanyaan yang sama, mungkin saya mulai saja sesi tanya jawab. Dok, pertama dari Itu baru keluar tuh suaranya. informasi yang pagi ini untuk nutrisi dan pada ibu hamil. Ada yang bertanya, bagaimana sih dampaknya jika memang ibu hamil ini kurang gitu gizinya, Dok? Ya, ada pertanyaan oleh Kurang apa maksudnya? Maaf. Ya, Dok. Kurang gizinya. Apa dampak bila ibu hamil kurang gizi selama proses kehamilan? Oh ya. Jadi, kita tekankan lebih lagi, Dok, agar diperhatikan gitu untuk gizinya para ibu hamil.
Ya, jadi kalau ibu selama kehamilannya mengalami kurang gizi, tentunya yang akan berefek atau berpengaruh terhadap pertumbuhan janinnya. Jadi secara naluriah pada kehamilan, ibunya akan dikorbankan lebih dahulu. Yang pertama mungkin akan kelihatan ibunya terlihat kurus, kemudian lemah, letih, lesu. Nah, kalau sumber dayanya ibu sudah sangat kurang, berarti kan yang ke bayi juga akan terganggu, akan kurang. Akibatnya ya mempengaruhi pertumbuhan organ-organ yang tadi sudah saya sebutkan. Di 3 bulan pertama itu nutrisi sangat penting untuk kebutuhan jantung, kebutuhan sistem saraf pusat, kebutuhan alat-alat gerak, kemudian sistem organ yang lain. Sehingga kalau kekurangan nutrisi tertentu bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada bayi, misalnya kelainan jantung bawaan, kemudian kelainan pada sistem saraf pusat. Nah, maaf nih, misalnya kelainan-kelainan bawaan sistem saraf pusat seperti ada bayi yang tulang tempurung kepalanya tidak terbentuk atau akranii, atau tulang otaknya tidak terbentuk, anencefal, itu bisa disebabkan oleh kekurangan asam folat di awal kehamilan. Atau misalnya di sepanjang tulang belakangnya ada benjolan, itu juga bisa disebabkan karena gangguan nutrisi selama kehamilan, terutama juga disebabkan karena infeksi-infeksi. Kemudian kekurangan zat besi. Tentunya awalnya mungkin ibu akan mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi pada selanjutnya, karena zat besi itu dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah, untuk membentuk hemoglobin, akhirnya zat besi di bayi juga kurang, sehingga bayi pun kekurangan oksigen karena zat sel darah merah sama hemoglobin yang terbentuk juga kurang, sehingga tubuh bayi kekurangan oksigen. Karena oksigen di seluruh tubuhnya kurang, terjadilah bayi yang ukuran lahirnya kecil, yang tadi seperti di slide yang terakhir itu, di awal itu ada gambaran berat badan bayi rendah, berat badan lahir rendah. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Jadi kekurangan zat gizi di awal-awal kehamilan atau selama kehamilan bisa menyebabkan kelainan bawaan dan bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin sehingga menghasilkan berat badan yang lahirnya rendah. Itu, Dok. Jadi banyak ya kalau misalnya gizinya kurang, awalnya ibunya dulu dikorbankan sehingga bayinya juga ikut terkena ya juga. Iya. Nah itu tadi Dok, kalau misalnya kurang ada banyak pertanyaan nih Dok untuk mengenai pantangan makanan apa aja sih yang tidak boleh nih dimakan atau diminum sama ibu hamil. Di sini ada yang disebut cabai, minum kopi, makan nanas muda gitu, atau mungkin makan durian gitu. Ya. Kadang-kadang suka ngidam makanan yang unik-unik gitu, misalnya Dok. Ya. Makan gitu saat ngidamnya. Ya, sebenarnya tidak ada pantangan yang benar-benar mutlak tidak boleh untuk ibu hamil, sama ya dengan pantangan untuk kita-kita. Pastinya makanan yang mengandung racun, yang memabukkan, alkohol, itu sebaiknya tidak diminum karena menyebabkan teratogenik atau menyebabkan kelainan pada janin. Secara garis besar tidak ada pantangan yang benar-benar tidak boleh ya untuk ibu hamil selain yang seperti saya sebut tadi itu. Untuk menjaga supaya metabolisme tubuh ibu selama kehamilan itu baik, tentunya sedikit mungkin, seminimal mungkin terpapar makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet. Itu akan mempengaruhi ya metabolisme ibu, juga mungkin sedikit berpengaruh nanti akhirnya ke janin. Kalau buah-buahan atau makanan-makanan tertentu misalnya kayak nanas, durian, itu sebenarnya sih mitos ya. Dia tidak langsung mempengaruhi pada, misalnya makan nanas muda kemudian jadi keguguran, mungkin nanasnya itu menyebabkan infeksi saluran pencernaan karena asam ya, kemudian tidak dicuci bersih karena ada infeksi, akhirnya menyebabkan keguguran karena ada infeksi pada ibunya. Kemudian durian,
Durian apa kandungannya mungkin banyak gulanya ya, tapi tidak sepenuhnya menyebabkan kelainan pada bayi, tidak menyebabkan perut panas, tidak menyebabkan kontraksi, tapi mungkin dia meningkatkan kadar gula darah. Jadi hati-hati kalau ibu-ibu yang berat badannya sudah besar, udah tinggi, kalau memakan itu ya seicipnya aja lah, seperlunya aja gitu. Air kelapa boleh. Kalau teh, kopi, atau tadi makanan-makanan yang menghambat penyerapan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan sudah saya sebutkan ya. Nah, itu sebaiknya dihindari karena kalau dikonsumsi tentunya akan mengganggu penyerapan zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Gitu, Dok. Dokter Sari, maaf suaranya tidak terdengar, Dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok, tadi kan untuk status gizi pada ibu hamil di awal kaji dulu ya dok ya, dilihat untuk golongannya gimana golongannya Ya. normal baik gitu ya. Ada yang bertanya dok, apakah ibu obesitas gitu kan naiknya hanya 5-9 kg saja. Nah, dikatakan apakah bayinya akan memiliki berat badan yang normal atau sehat gitu dok. Kalau misalnya bayi ibu obesitas hanya 5-9 kg. Maaf dok, tadi agak kurang jelas. Jadi gimana? Oh, oke dok. Kan tadi dokter menjelaskan di awal kehamilan kaji status gizi dari ibu. Ya, ada yang normal, ada mungkin yang gizi lebih atau obesitas gitu. Dan ada apa namanya? Idealnya berapa kilogram gitu ya dok ya. Nah, ada yang bertanya apakah bayi dari ibu obesitas yang hanya diperbolehkan naik 5-9 kg akan lahir bayi dengan berat yang normal dan sehat gitu dok. Oh ya, jadi berat badan bayi itu sebenarnya tidak terlalu maksudnya tidak dengan peningkatan berat badan yang sedikit pada ibu tidak selalu menyebabkan berat badan bayi yang kurang. Jadi peningkatan berat badan itu berat badan bayi yang dilahirkan itu sangat tergantung pada jenis nutrisi yang dimakan oleh ibu-ibunya. Karena yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi itu adalah terutama protein. Kalau ibu-ibu hamil itu bisa memfokuskan nutrisi yang dimakannya banyak mengandung protein, kemudian gerak badan yang cukup, itu bisa didapatkan kenaikan berat badan pada ibu hamil yang tidak terlalu tinggi. Karena apa sih yang menyebabkan peningkatan berat badan pada ibu hamil yang besar? Itu karena aktivitas ibu yang kurang, kemudian banyak makan makanan yang cenderung akan disimpan sebagai lemak. Jadi secara teori, untuk pengetahuan, sumber kalori kita yang pertama dibakar adalah karbohidrat. Jadi kalau kita makan, yang pertama dibakar sebagai tenaga itu adalah karbohidrat. Kemudian yang kedua dibakar adalah nutrisi protein yang kita makan sebagai sumber tenaga. Baru yang terakhir itu lemak. Jadi kalau kita masuk misalnya pada saat itu dengan aktivitas duduk aja di kantor, kita hanya membutuhkan tenaga sekitar 500 kalori. Dalam makanan kita ternyata nasi itu sudah mengambil sebagian besar yang kita butuhkan untuk pembakaran. Nah, akhirnya proteinnya nanti lama-lama bukannya akan dibakar, malah akan disimpan juga akhirnya menjadi lemak. Tapi yang dibakar duluan adalah karbohidratnya. Lemak yang kita makan nggak akan dibakar, dia akan langsung disimpan. Jadi kalau komposisi makanan kita banyak karbohidrat dan lemaknya, akhirnya akan ditimbun. Sementara kalau protein yang karbohidratnya dikurangi, sisa tenaga yang kita butuhkan bisa berasal dari pembakaran protein.
Jadi itulah pentingnya mengatur komposisi makanan supaya peningkatan berat badan ibu tidak terlalu over sementara bayi yang dikandung mengalami peningkatan berat badan yang sesuai. Ada banyak pasien-pasien yang datang dengan obesitas, dengan kondisi awal sudah obesitas atau bahkan dengan kondisi awal sudah mengalami gangguan penyakit metabolik tertentu seperti diabetes mellitus. Tapi dengan pemahaman nutrisi yang baik itu bisa dijaga selama hamil. Ibu itu hanya naik berat badannya sekitar 7 sampai 9 kilo dengan aktivitas yang cukup, jenis makanan yang dimakan. Namun bayi yang dihasilkan pun, bayi yang dilahirkan pun ternyata beratnya bisa bisa sekitar 3 kilo, 3,2, itu kan berat badan yang baik. Jadi komposisi makanan yang dimakan itu mempengaruhi juga peningkatan berat badan ibu dan berat bayi yang nanti dilahirkan. Terutama, jadi sangat dianjurkan komposisi makanan yang banyak mengandung protein, supaya lebih banyak kandungan nutrisi yang memang diberikan untuk pemenuhan nutrisi bayi, gitu. Ya. Terima kasih dok atas jawabannya ya. Jadi untuk berat badan bayinya ada pertanyaan juga dok masih terkait dengan berat badan bayinya dok. Untuk kan ada ibu hamil misalnya dia memiliki diabetes. Untuk Memiliki apa? Oh ya. apakah bayinya akan cenderung besar itu kenapa ya dok? Dan ada nggak sih dok tips untuk menjaga agar ibu ini menjaga agar tidak diabetes gitu dok? Ya. Nah, yang perlu kita pahami dulu di awal, apa sih yang menyebabkan diabetes kehamilan, diabetes mellitus dalam kehamilan. Nah, pada kondisi diabetes mellitus dalam kehamilan itu disebabkan karena gangguan metabolisme karbohidrat yang meliputi hormon insulin pada tubuh ibu. Pada kehamilan itu memang terjadi perubahan metabolisme karbohidrat di mana hormon insulin kita, hormon insulin ibu hamil itu seringkali tidak bekerja dengan baik karena dia tidak berikatan sama reseptornya. Jadi dia keliling-keliling aja dalam tubuh tapi dia nggak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena dia tidak berikatan dengan jadi antara kunci sama gembok, kuncinya itu hormon insulin, gemboknya adalah reseptornya. Dia harus ngeklik tuh. Dia nggak ngeklik. Kenapa? Karena reseptornya yang ada di sel-sel perifer tubuh tidak bisa berikatan sama insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas. Akibatnya gula darah, karbohidrat yang ibu-ibu makan itu tidak diolah menjadi energi, menjadi kalori. Akhirnya gula darahnya jadi meningkat. Nah, itu mekanisme yang terjadi pada kencing manis dalam kehamilan. Akibatnya, si gulanya itu akan langsung disalurkan ke bayi. Akhirnya, bayi-bayi itu seperti kita aja kalau makan gula terus, sementara aktivitas bayi kan juga nggak terlalu banyak kan, tidak banyak kan di dalam tubuh ibu kan, geraknya kan masih terbatas. Akibatnya terjadi penumpukan lemak pada tubuh bayi sehingga lahirlah bayi-bayi yang overweight yang besar pada ibu-ibu yang mengalami kencing manis dalam kehamilan. Selain itu, bayi itu merespon gula yang masuk ke dalam tubuhnya dari ibu dengan peningkatan hormon insulin. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa bayi juga sudah membentuk sistem pencernaannya sendiri. Jadi dia punya organ pankreas, punya lambung, punya usus. Nah, pankreas bayi itu akan merespon menghasilkan hormon insulin untuk mengolah gula yang dia dapat dari ibunya. Semakin banyak gula yang didapat dari ibunya, semakin aktif pankreas bayi untuk menghasilkan hormon insulin sehingga bayinya menjadi besar. Karena hormon insulin itu juga dipercaya sebagai hormon pertumbuhan. Akibatnya ya itu pertambahan berat bayinya tidak sesuai kurva rata-rata tapi menjulang naik. Nah, pada ibu-ibu yang
hamil dengan kencing manis dalam kehamilan dengan gula darah yang tidak terkontrol. Juga terjadi pada ibu-ibu yang sebelumnya yang dari awal juga sudah diabetes. Kalau ibu-ibu yang sebelum hamil sudah diabetes, itu bisa terjadi dua. Yang pertama, kalau gula darahnya tidak terkontrol, itu menghasilkan bayi yang besar, dilahirkan besar sampai 4 kilo, 4 kilo setengah, 5 kilo bahkan ya. Kemudian yang kedua, kalau ibu-ibu hamil dengan diabetes yang sudah mengalami gangguan pembuluh darah, yang pembuluh darahnya sudah kurang baik waktu awal kehamilan, dia malah bisa menyebabkan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah karena gangguan aliran nutrisi. Jadi pembuluh darahnya sudah jelek, nutrisi yang masuk ke ibu tidak sampai ke bayi. Ibunya beratnya nambah banyak, tapi lahir bayinya kecil. Itu. Jadi pada ibu-ibu dengan kencing manis di awal sebelum kehamilan bisa menghasilkan dua kondisi bayi yang dilahirkan. Bisa terlalu besar, bisa malah berat badan lahir rendah. Gitu. Nah, ini ada chat dari ibu-ibu. Ibu yang melahirkan, ada kasus ibu yang melahirkan dengan mana ya tadi? Ya, dengan kebutuhan khusus ya. Jika memang ada yang mana sih? Tadi tolong bacain deh. Kelewat. Nih, ada kasus ibu yang melahirkan bayinya lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus, autis. Apakah hal ini pengaruh dari keturunan atau pengaruh saat sang ibu lagi hamil? Bagaimana cara mengatasi hal ini biar tidak terjadi? Jadi sampai saat ini bayi-bayi yang pada perkembangannya ternyata mengalami gangguan perkembangan kognitif sehingga kita sebut sebagai kondisi bayi-bayi dengan berkebutuhan khusus itu ini Bu dipercaya teorinya ini sebenarnya ada masalah kesalahan genetik pada bayi tersebut. Kesalahan genetik itu sifatnya random. Jadi tidak disebabkan oleh gangguan nutrisi tertentu. Namun ada beberapa yang menyebutkan misalnya paparan terhadap logam berat seperti timbal itu juga mempunyai andil terhadap gangguan saraf pada bayi yang dilahirkan. Jadi memang harus diperhatikan betul ibu-ibu hamil itu sebaiknya menghindari tempat-tempat dengan paparan logam berat yang tinggi mati nanti. Paparan logam berat yang tinggi yang menyebabkan bayinya juga bisa terpapar pada logam berat tersebut. Jadi itu memang harus diperhatikan ya. Untuk mengatasinya supaya hal ini tidak terjadi, ya menghindari paparan logam berat tersebut. Karena beberapa teori ada yang mengatakan seperti itu. Namun ya pada dasarnya teori yang paling kuat itu adalah ada gangguan transformasi genetik pada sel-sel bayi yang dikandung. Jadi bukan efek dari luar itu, efek eksternalnya tidak terlalu banyak yang menganut teori itu. Jadi tidak ada makanan-makanan tertentu yang berpotensi menyebabkan bayi-bayi menjadi dilahirkan dengan berkebutuhan khusus. Ya. Ada lagi dok? Ada lagi nih. Batasi oleh waktu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Maaf. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin dapat kita akhiri dulu untuk webinar kali ini. Gitu. Nanti mungkin kalau berkenan mungkin dari itu saja untuk menjawab pertanyaannya ada di kolom chat. Dan beberapa yang masih mungkin bisa
dijawab kali ya dok ya. Ya, nanti beberapa pertanyaan yang belum dijawab akan saya jawab di kolom chat ya. Eh, Oke. Jadi untuk sesi saya jawab kali ini saya akhiri dan sesi pemaparannya juga saya akhiri ya dok ya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dok. Materinya sudah sangat menarik sekali dan semoga ibu-ibu hamil dan para suami dan ibu-ibu yang merencanakan untuk kehamilan juga dapat memperhatikan nutrisi dan gizinya gitu ya dok ya. Ya. Ya, terima kasih banyak dok atas waktunya. Saya ingin untuk merangkum sebentar untuk hasil pemaparan materinya. Jadi itu dipengaruhi oleh faktor terutama salah satunya itu nutrisi dari ibunya. Nutrisi yang cukup dan seimbang itu digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan organ pada bayi serta mempersiapkan persalinan dan masa menyusui pada ibu. Gitu. Dan terutama sistem saraf pusat yang sudah mulai berkembang dari awal kehamilan. Dan kebutuhan nutrisi yaitu jumlah kalorinya, kemudian jadwal makannya, makanan, jalur pemberian dan penjagaan terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan nutrisi tersebut gitu. Dan di awal penentuan kebutuhan nutrisi itu pada ibu juga perlu digolongkan untuk status gizinya agar dapat dipantau untuk perkembangan dan kenaikan dari berat badannya. Untuk pemaparan materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Mariza atas materinya. Jika dokter ingin menanyakan lebih lanjut, saya persilakan. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya dari beberapa pertanyaan yang tadi telah diajukan, ada tadi 3 penanya yang ada 3 penanya yang bertanya pertanyaan yang menarik dan ya sesuai dengan materinya gitu ya. Yang pertama, Mbak Disti Fiskasari Daily. Selanjutnya Ibu Anissa Kanina. Terakhir Ibu Mikel Aminda. Ya. Sekian untuk pemaparan materinya. Untuk para peserta yang tadi saya sebutkan, mohon dapat chat nomor telepon dan alamatnya ke private saja, mungkin ke host atau ke saya di Zoom ini gitu. Untuk materinya saya cukupkan. Terima kasih telah mendengarkan materi kali ini. Saya tutup. Saya kembalikan ke MC KNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Dr. Sari yang sudah memandu jalannya acara Zoominar. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Dr. Marisa Justina, spesialis obstetrik ginekologi, yang telah banyak memberikan ilmu pada kita pada hari ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian acara Zoominar pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Nanti diingatkan kembali untuk 3 orang pemenang yang telah terpilih. Setelah ini mohon menghubungi nomor di 0811 989540. Boleh dicatat. Diulangi 0811 989540. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk narasumber, moderator, dan seluruh peserta Zoominar yang hadir pada hari ini. Apabila ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Sebelumnya saya ada pantun untuk peserta Zoominar hari ini. Pantunnya, sikat gigi berkumur-kumur karena habis minum susu. Semoga panjang umur serta sehat selalu. Demikian, saya tutup acara Zoominar pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.